Pemirsa Bincang Sehati, kemampuan mendengar membawa kita bisa bersosialisasi. Selain itu, kita dapat mendengar suara-suara tanda bahaya, sehingga meningkatkan kesempatan kita untuk menyelamatkan diri. Kemampuan mendengar ditopang oleh banyak bagian dari telinga. Telinga luar menangkap gelombang suara dan melewati saluran telinga, hingga sampai ke gendang telinga. Dengan bantuan tulang-tulang mungil, getaran suara disampaikan ke koklea atau rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat cairan, sel rambut, dan stereocilia yang membawa getaran tersebut hingga dapat diproses oleh otak. Sayangnya kemampuan kita mendengar dapat terganggu. Gangguan pendengaran dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah gangguan pendengaran sensori neural. Gangguan ini terjadi karena rusaknya sel rambut mungil pada bagian dalam telinga. Hal ini bisa terjadi karena faktor usia, suara, penyakit, dan penggunaan obat tertentu. Jenis yang kedua yaitu gangguan pendengaran konduktif. Hal ini terjadi ketika kemampuan untuk menyalurkan suara ke telinga bagian dalam berkurang atau hilang. Penyebab gangguan ini misalnya infeksi saluran telinga, menumpuknya kotoran telinga, benda asing di saluran telinga, hingga tumor. Jadi kita pertama harus tanya dulu ya, gangguan pendengaran ini telinga kanan apa telinga kiri? Ya, sudah dari kapan? Apakah semakin memburuk atau sama-sama aja? Atau dia datangnya itu mendadak atau tidak? Kedua, kita mau melihat apakah ada disertai dengan keluar cairan dari telinga, apakah telinganya pernah nyeri atau sakit, ya, ataukah ada ditambah bunyi-bunyi pada telinga, ya, atau yang biasa kita sebut sebagai tinnitus, atau juga bisa disertai dengan pusingnya itu model yang berputar atau bagaimana. Oleh karena itu, kita harus waspada ketika mempunyai gejala-gejala awal gangguan pendengaran. Gejala tersebut misalnya seakan orang-orang bergumam ketika berbicara, kerap meminta orang lain mengulangi apa yang mereka katakan, dan menyetel musik atau televisi lebih kencang dari kebanyakan orang. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Monica Riza bisa menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga dalam program Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, tanggal 3 Maret kemarin ini kita memperingati Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day. Nah tahun ini WHO ini menekankan pada pentingnya identifikasi awal dan juga intervensi pada gangguan pendengaran. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari beberapa kebiasaan kita bisa menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Nah pemirsa Bincang Sehati, untuk hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Untuk membahas masalah macam-macam gangguan pendengaran ini, langsung aja saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Gunterus Evans, SPTHTK LMKes, spesialis telinga, hidung dan tenggorokan dari Rumah Sakit Atmajaya. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Dokter Moni. Ya, apa kabar? Baik hari ini. Oke, Ya. makasih udah bersedia hadir di Bincang Sehati ya. Ya, Jadi saya ini juga baru tahu ternyata kalau kemarin ini adalah World Hearing Day gitu ya. Nah kalau misalnya kita menjelaskan masalah gangguan pendengaran, kalau dijelaskan dari awal bagaimana sih sebenarnya telinga kita ini bisa mendengarkan suara? Suara ya, oke. Pertama kita harus memahami bahwa ada energi bunyi. Energi bunyi pertama ditangkap oleh daun telinga kita, lalu melewati saluran pendengaran, ditangkap oleh gendang telinga. Setelah ditangkap dia akan diamplifikasi atau dikeraskan oleh tulang-tulang pendengaran. Ya, nanti dia akan masuk ke dalam rumah siput yang tadi ada di gambar pertama kali. Di rumah siput akan diproses, terus nanti akan masuk ke saraf, akhirnya ke otak. Jadi kita harus memahami bahwa sebetulnya mendengar itu adalah otak kita, telinga ini yang dia mengambil suara saja. Dia mengambil suara Iya, saja. betul. Nah artinya kalau dari adanya gangguan di salah satu bagian telinga yang dari luar ataupun sampai ke dalam itu, apakah itu akan menyebabkan gangguan pendengaran? Betul sekali ya, karena tadi ada berbagai bagian yang berperan penting dalam pendengaran kita. Satu saja ada masalah pasti bisa membuat menjadi gangguan pendengaran. Begitu. Nah kalau tadi dijelaskan kan ada berbagai macam gangguan pendengaran gitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit dari yang dijelaskan tadi di awal. Tadi dijelaskan di awal ada dua secara garis besar, yaitu gangguan tipe yang konduksi atau tipe yang hantaran. Ya, yang tipe hantaran ini misalnya daun telinganya ada bermasalah atau kecil,
liang telinganya tersumbat oleh kotoran telinga yang menumpuk, atau ada infeksi, ada cairan, nah seperti itu. Atau gendang telinganya robek, nah itu hal-hal yang dapat mengganggu terjadinya hantaran pendengaran. Sedangkan kalau yang sensori neural atau tipe yang saraf, karena persarafannya yang sudah rusak atau mulai melemah dia. Apakah bisa karena proses penuaan, proses stroke, atau yang paling sering terjadi sekarang ini adalah karena keseringan mendengar dalam bising, biasanya begitu. Itu yang Oke, tipe saraf. itu yang tipe yang saraf. Iya, Nah, betul. dari yang ada sekarang paling banyak yang mana, Dok? Nah, tipe yang saraf ini, ya, apalagi usia pasien udah semakin menua, proses penuaan ini akan berjalan terus, pendengaran kita pun sedikit-sedikit sudah mulai berkurang begitu. Oke, saya Ya, kira tadinya yang lebih banyak adalah yang konduksi karena kan konduksi. mungkin tidak banyak orang yang bisa membersihkan telinga atau mungkin Betul, tidak teratur untuk membersihkan telinga begitu betul. kan, Dok? Ya, itu juga bisa itu, Dok. Oke, nah kalau tadi berbicara mengenai gangguan pendengaran itu, kalau misalnya ada telinga yang berdengung atau mungkin mendengar suara tinnitus ya, tinggi Ya, tinggi gitu, tinnitus, nah ya. itu disebut gangguan pendengaran? Nah, tinnitus itu sendiri sebetulnya sensasi, ada bunyi yang terdengar pada kita. Nah itu tidak selalu harus pasti ada gangguan pendengaran, Mhm. tapi salah satu tanda gangguan pendengaran bisa ada didahului oleh tinnitus dulu biasanya. Oke, kalau dari gangguan pendengarannya sendiri, ada nggak sih tingkatannya yang ringan seperti Oh apa ya, sampai yang berat? betul ada. Jadi kita bisa bagi ringan, sedang, berat, atau yang sampai sangat berat. Mhm. Nah kalau yang ringan itu biasanya kita komunikasi masih baik, tapi mungkin ada satu dua kata yang kita tidak bisa dengar. Kalau yang sedang, udah mulai-mulai kita sering minta lawan bicara kita untuk mengulang kata lagi. Ya, ada apa gitu ya. Kalau yang berat, nah ini udah susah nih ya. Komunikasi sudah mulai terganggu dan biasanya harus menggunakan alat Alat bantu bantu. dengar. Sedangkan yang sangat berat ini, yang paling terakhir, nah itu komunikasi udah sangat-sangat lebih terganggu lagi, bahkan lawan bicara kita harus teriak dan keras untuk bicara Untuk dengan bisa kita. oke. Iya, Nah, kalau gangguan pendengaran ini sebenarnya bisa nggak sih, Dok, terjadi secara tiba-tiba atau memang ada prosesnya? ya bisa juga terjadi yang secara tiba-tiba ya. Nah kalau yang tiba-tiba ini paling sering diakibatkan oleh semacam sumbatan di aliran darah pada telinga. Anggaplah kita gampangnya stroke deh. Ada stroke di otak atau di saraf, nah itu bisa terjadi gangguan pendengaran yang tiba-tiba atau dari infeksi virus begitu. Tapi biasanya kalau untuk proses yang penuaan itu pasti berjalan secara bertahap, nggak langsung mendadak kita tidak bisa mendengar, enggak. Nggak mungkin ya. Kalau Iya. untuk usianya sendiri, Dok, Mm-mm. di usia berapa sih yang paling banyak saat ini terjadinya gangguan pendengaran? Ya, biasanya mulai usia 65 tahun sampai 74 tahun itu mulai proses ada penurunan pendengarannya Oke. gitu. Tadi kan dokter mengatakan bahwa gangguan pendengaran yang ringan mungkin bisa sampai gejalanya salah satunya adalah orang mendengarkan satu kalimat tapi ada beberapa kata-kata yang tidak bisa didengar Iya, gitu. betul. Itu sebenarnya merupakan suatu gangguan ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi yang normal adalah kita bisa mendengar semua dengan baik gitu, semua Semua, kata-kata ya. betul, semua harus dengan baik kita bisa tangkap ya. Kecuali tapi kita bedakan juga kalau memang tidak konsentrasi. Oke. Ya, beda Oke, Dok, lagi. nanti kita masih akan membahas masalah gangguan pendengaran ya, Dok. Ya, Oke, pemirsa Bincang Sehati, hari ini kita masih membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali berbincang-bincang dengan Dr. Evans.
Ya pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati, masih dalam rangka memperingati World Hearing Day yang kemarin itu baru aja dirayakan tanggal 3 Maret. Kita hari ini membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 29032 644 atau selama live ini berlangsung Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Gunterus Evans, SPTH-TKL, MKes, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan dari Rumah Sakit Atmajaya. Oke, Dokter Evans, kalau kita berbicara mengenai gangguan pendengaran, sebenarnya ada nggak sih penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran? Ya, bisa tuh ya, bisa banget. Kita dari yang paling sederhana aja, infeksi pendengaran ya. Infeksi pendengar, infeksi dari telinganya bisa telinganya jadi bengkak, nah pasti pendengaran berkurang. Atau yang bisa Betul. mengerangi kena di gendang telinganya bisa sampai bocor, gendang telinganya pecah, pasti pendengaran kita akan berkurang. Oke. Nah, bisa juga dari penyakit jantung, darah tinggi, sakit gula atau kolesterolnya tinggi. Nah, itu semua hal-hal yang bisa mempengaruhi pendengaran kita. Oke. Begitu. Nah, kalau misalnya mungkin kalau yang sering terjadi gitu, orang mengalami pilek atau influenza, Ya. kadang-kadang tuh kan sampai sakit gitu telinganya Betul, gitu. Itu iya. apa yang terjadi sih, Dok, Nah, sebenarnya? sebetulnya itu di dalam telinga kita ada pipa yang menghubungkan antara telinga dengan hidung. Nah, kalau kita batuk pilek, nah si pipa ini pun dia akan meradang, dia membengkak, tersumbat. Nah, cairan yang di dalam telinga nggak bisa turun ke hidung. Oh, Nah, terjadi hal tersebut, nah pasti gangguan pendengaran kita jadi rasanya sakit juga, dia ikut meradang juga telinganya. oke. Nah, itu Begitu. mungkin yang sering terjadi pada anak-anak tuh yang seperti Betul itu ya, Dok, sekali, ya? iya. Pada anak-anak sering banget terjadi hal kayak gitu ya. Nah, kalau yang sampai kadang-kadang ada beberapa pasien mungkin ya, anak-anak dan orang tuanya mengatakan, "Dok, kok telinganya anak saya ini sampai keluar cairan ya?" gitu. Ya. Itu kenapa tuh, Dok? Nah, jadi tadi saya bilang ya ada cairan yang menumpuk di belakang gendang telinga itu. Nah, saat cairan ini dia terinfeksi menjadi nanah, tapi dia nggak bisa turun ke hidung. Nah, akhirnya dia cari jalan pecah keluar ke gendang telinganya itu. Ya, yang kasarnya kalau kita sebut congean Congean. begitu. Iya, Ya, iya, iya. jadi memang sebelum terjadi hal tersebut, batuk pileknya anak tersebut kita Udah harus diatasi obatin. dulu ya. Betul sekali, ya. Oke. Nah, kalau yang seperti kita lihat sekarang ini kan banyak sekali penggunaan alat-alat elektronik gitu ya, Dok. Ya. Mungkin yang menggunakan headset gitu. Mm-mm. Kadang-kadang saya itu sering bersama dengan orang yang menggunakan headset, tapi saya bisa dengar dia dengerin lagu apa iya. gitu. Nah, itu sebenarnya siapa aja sih yang bisa berisiko untuk terkena penyakit dengan gangguan pendengaran begitu ya? Berarti kalau sampai dokter Modek bisa dengar, keras sekali Soalnya dia pasti dengar keras ya. sekali ya. Betul sekali, berarti itu menjadi faktor resiko membuat sarafnya jadi lemah itu kalau lama-lama dipakai terus dengan apalagi dengan intensitas yang sangat bising ya. Nah, itu bisa mengurangi. Juga yang beresiko terkena itu tentu pekerja-pekerja yang berada di tempat yang bising, contohnya di tambang ya, di jalan raya, di airport yang dia memang terpapar sekali dengan bising, pasti bisa terjadi penurunan itu dari pendengarannya dia. Nah, kalau Gitu. untuk mendengarkan suara, mendengarkan lagu ataupun musik menggunakan headset seperti itu kan sebenarnya nggak ada batasannya, yang sebaiknya didengarkan adalah suara yang seperti apa begitu, Betul ya, setinggi sekali, apa iya. atau sekeras apa. Iya. Bagaimana kita bisa mengontrol untuk tidak terjadinya gangguan ataupun jadi penurunan dari fungsi saraf pendengarannya Iya. tuh, Dok? Pertama dari volumenya dulu. Volumenya kita mungkin sedang aja ya, antara 5 sampai 6 ya, sedang, jangan terlalu tinggi. Terus kalau bisa kita istirahatkan telinga kita setiap 45 menit saat mendengar. Nah, kita pergi dulu ke tempat yang cukup sunyi gitu, biar untuk mengistirahatkan lagi, biar sarafnya bisa bekerja kembali setelah itu. Oke, jadi Iya. kalau menggunakan headset setidaknya setelah 45 menit Iya. misalkan kita harus beristirahat dulu. Betul. Itu ada batasannya nggak sih, Dok, berapa lama istirahatnya gitu? Ya, 15 menit sampai setengah jam lah udah saya rasa cukup itu. Oke, Untuk 15 menit sampai 30 menit boleh digunakan lagi begitu ya, Iya, Dok, ya? betul. Nah, kalau untuk yang mendengarkan suara, ini mungkin ini pengalaman saya. Iya. Kalau misalnya mendengarkan orang yang memiliki suara yang frekuensinya rendah, kadang-kadang nih saya nggak bisa jelas mendengar. Nah, itu kan berarti kan ada perbedaan antara setiap orang yang bisa mendengarkan suara dengan frekuensi rendah Iya. ataupun tinggi. Ada nggak batas yang bisa didengar oleh manusia pada umumnya gelombang suaranya? Betul. Jadi sebetulnya kalau kita melihat
ambang dengar yang bisa didengar oleh setiap manusia, kita memerlukan pemeriksaan. Ya, dan ada pemeriksaan itu nanti ada suatu angka normal dan ada juga beberapa individu yang memang dia bisa mendengar sangat rendah sekali. Nah, itu berbeda-beda itu pada setiap orang. Biasanya semakin muda itu individu atau dia tidak terpapar oleh bising dan nggak punya penyakit dan sehat, dia bisa mendengar lebih jelas daripada yang terpapar bising begitu. Oke. Iya. Kalau untuk penggunaan obat-obatan, ada nggak sih dok obat-obatan yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran? Karena Ya, kan kita tahu beberapa obat-obatan bisa dibeli secara bebas kan betul. dok? Iya. Beberapa obat yang paling sering itu ada beberapa antibiotik itu. Beberapa Oke. antibiotik bisa membuat pendengaran kita menurun ya. Untuk obat lain misalnya seperti obat kemoterapi, obat anti malaria. Nah, itu semua yang paling sering membuat kita terjadi gangguan pendengaran. Satu Oke. lagi obat yang kita sebut obat diuretik. Oh yang Nah, yang diuretik buat ya, yang buat kencing itu, nah itu kadang-kadang ada yang bisa juga menjadi gangguan pendengaran oke, begitu. jadi lebih baik obat-obatan dibeli sesuai dengan resep Resep dokter. dokter betul sekali. Oke deh, Iya. nanti kita masih akan membahas lagi ya dok ya mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Ya pemirsa Bincang Sehati kita masih membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Berikut ini kita punya informasi untuk Anda. Ya pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati. Hari ini kita masih membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda juga bisa mengirimkan message melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Gunterus Evans, SPTHT KL MKes, spesialis telinga hidung dan tenggorokan dari Rumah Sakit Atmajaya. Oke dok, tadi udah berbicara mengenai penggunaan headset atau mendengarkan musik yang terlalu keras. Nah kalau untuk kebiasaan mengkonsumsi minuman yang beralkohol, apakah itu bisa mengakibatkan gangguan pendengaran dok? Ya, minum alkoholnya ini kita lihat dulu ya, kalau memang hanya sedikit ya masih tidak apa-apa. Tapi kalau memang yang banyak atau sangat sering sekali, itu alkohol dia bisa bikin otak kita ya, daerah yang untuk menerima pendengaran itu dia jadi nyusut itu. Ya, saraf-sarafnya jadi kecil semua, dia jadi kemampuan untuk mendengarnya bisa berkurang. Oke, jadi dalam jangka waktu yang lama Iya, dan juga konsumsi yang berlebihan begitu betul ya, sekali. akan Iya. menjadi gangguan pada otaknya yang berfungsi untuk pendengaran itu ya. Betul, iya. Oke, nah dok kalau untuk usia lanjut, tadi kan dokter mengatakan ada yang usia lanjut, seiring dengan bertambahnya usia, otomatis fungsi pendengarannya bisa menurun gitu ya dok ya. Iya, Itu sebenarnya bukannya normal ya dok? iya, Sebenarnya normal ya dok. Nah betul. kalau yang dibilang dengan presbikusis itu sebenarnya kenapa tuh dok? Ya, betul. Nah, presbikusis itu tadi yang dibilang penurunan pendengaran pada pasien yang sudah usia lanjut ya, atau kasarnya kita ngomong telinga yang tua. Tua. Ya, betul, itu memang akan terjadi normal pada kita semua ini begitu. Oke. Dan penurunannya itu dia bertahap kalau presbikusis itu. Ya, pelan-pelan dan biasanya terjadi pada kedua Kedua telinga. telinga. Ya, nah itu biasanya pasiennya tidak sadar karena pelan-pelan dan pasiennya sudah mulai beradaptasi dengan keadaannya itu. Oh, oke. Mm-mm. Nanti kita masih bahas nih dok Ya. masalah presbikusis. Oke. Ada direct message ya dok Ya, dari @riris Camelia. Dia bilang tiba-tiba, ini tiba-tiba ya dok terjadinya. tiba-tiba, ya. Telinga saya yang kanan nih nyut-nyutan. Awalnya cuma di telinga, lalu turun ke bawah telinga hingga saya bisa merasakan sampai ke gigi. Ya, Dan kalau saya sendawa rasanya seperti tertekan. Itu kenapa ya dok? ya. Kalau memang tiba-tiba dan nyeri, paling sering biasanya mungkin diakibatkan oleh infeksi atau peradangan. Ya. Ya, dan peradangan itu bisa meluas karena memang persarafan antara telinga dan gigi kan agak mirip dia Mirip satu ya. jalan ya. Jadi kalau saya saran untuk Riri periksa dulu ke dokter. Nah, kita lihat dari telinganya pertama, lalu dari tenggorokan dan kita lihat dari
giginya, apakah ada masalah di situ atau tidak. Oke, jadi sarannya Iya. adalah segera pergi ke dokter untuk bisa diperiksakan. Betul Apakah ada sekali. gangguannya dari telinga atau mungkin dari giginya, begitu Giginya, ya? iya. Oke deh, semoga jawabannya membantu ya, Riris. Nah, kita lanjut lagi nih dok, bertanya kalau masalah presbikusis ya. Tadi kan dokter mengatakan karena terlalu lama jadi cenderung untuk beradaptasi. Iya. Nah, itu biasanya mulai terjadi di usia berapa sih dok Nah, biasanya? biasanya itu 65 tahun tuh. Yang paling sering terjadi itu 65 sampai 74 tahun. Awal-awal pertama dia mulai merasakan, wah kok udah mulai terganggu nih pendengarannya di usia segitu. 65 ya dok ya? Iya, betul. Berarti kalau misalnya di bawah 65 mestinya nggak bisa dibilang itu presbikusis ya? Ya, Oke dok. Nah ini kalau untuk pemeriksaan tes pendengaran secara rutin itu sebenarnya penting nggak sih dok? betul penting sekali tuh kalau bisa dilakukan. Ya. Yang boleh berapa lama? Setahun sekali atau 6 bulan sekali dok? Untuk normalnya itu 1 tahun minimal 1 kali. Tapi Satu- kalau memang memungkinkan setiap 6 bulan itu lebih baik lagi Oke. untuk diperiksa. Nah kalau diperiksa itu biasanya diperiksa apa sih dok? Nah itu kita namanya tes yang audiometri gitu ya. Kita untuk menilai, diperiksa tuh nanti pakai headset di telinga untuk menilai apakah ini ada penurunan nggak pendengarannya ya. Dan kita bisa menilai juga derajat mana tadi, yang dari ringan, sedang, berat. Dan juga bisa menilai tipenya. Tipe gangguan pendengaran yang mana, apakah yang gangguan hantaran atau memang yang karena sarafnya yang bermasalah. Oke, jadi cuma yang dari audiometri aja ya dok pemeriksaannya? Ya, ada macam-macam lagi, tapi yang paling lazim untuk dilakukan dan cepat itu adalah audiometri. Bisa dilakukan pada usia berapa? Kalau audiometri paling muda usia anak 6-7 tahun, asal anaknya kooperatif, bisa diajak kerjasama, kita sudah bisa mulai periksa itu untuk audiometri yang lazim, yang normal. Yang normal ya, Iya. mulai usia 6 tahun ya Betul dok ya? sekali, iya. Kalau untuk yang usianya mungkin lebih lanjut ya dok ya, mungkin di atas 65 gitu. Iya. Di saat mungkin merasakan kayaknya saya perlu nih periksa gitu. Itu sebenarnya ada kondisi-kondisi yang harus dipersiapkan atau enggak sih dok untuk oh saya punya penyakit DM, oh saya punya penyakit darah tinggi gitu. Untuk sebelum melakukan pemeriksaan perlu nggak sih, nggak harus puasa dulu atau apapun Oh, persiapannya iya. pemeriksaan? Oke, untuk pemeriksaan sebetulnya tidak perlu. Ya, tidak perlu puasa atau apa, langsung datang saja ke rumah sakit. Pasti nanti akan diperiksa dulu oleh dokter telinganya atau dokter THT-nya ya. Kita lihat dulu mulai dari daun telinganya apakah normal ya, dari liang telinganya. Kalau ada kotoran tentu akan dibersihkan dulu. Oh, Ya, kita melihat dari fungsi gendang. Jika semua normal, baik, nggak ada batuk pilek, baru kita akan periksa tes audiometri. Karena beberapa hal seperti batuk pilek atau ada kotoran pasti akan nanti mempengaruhi. betul menjadi bias pada hasil pendengarannya nanti. Oke, Iya. iya. Oke dok, ini ada direct message lagi nih, satu lagi dari @Naufal Hamzah. Dia bilang saya sering sekali mendengarkan musik di handphone pakai headset. Ya, Karena terlalu sering, kuping saya berdengung. Sebenarnya waktu ideal untuk menggunakan headset berapa lama? ya, oke. Tadi seperti udah kita dijawab ya, Dok? jawab ya sebetulnya ya. Dengan volume harus sedang atau kecil aja, maksimal 45 menit. Oke. Nah, kalau pada kasus Noval sudah muncul berdengung atau tinnitus, nah ini saatnya kapan udah harus periksa pendengaran atau konsultasi ke dokter Oke. THT. Jadi pada Iya. saat sudah mulai ada gangguan pendengaran berdengung, salah satunya Betul, segera periksa ke dokter. betul, karena itu merupakan salah satu tanda dari penurunan pendengaran. Oke. Begitu. Nah kalau untuk, oh ya semoga jawabannya membantu ya Noval, coba tolong diingat 45 menit mendengarkan, setelah itu beristirahat begitu ya. Tapi dalam kasusnya Noval ini karena sudah ada berdengung, jadi lebih baik diperiksakan ke dokter gitu ya. Iya, betul. Oke, nah dok kalau untuk pemeriksaan, kembali lagi ke pemeriksaan pendengaran, ada audiometri, ada timpanometri, ya. Itu sebenarnya fungsinya apa dok kalau yang timpanometri ini? Timpanometri ya. Nah, timpanometri itu secara mudahnya ya, dia untuk menilai elastisitas dari gendang telinga. Nah, kita bisa menilai fungsi gendang, apakah masalah di tulang-tulang pendengarannya, ya, sampai bisa juga melihat apakah ada cairan di belakang gendang tadi tuh, yang tadi saya sempat jelaskan kalau Iya. pasien yang batuk pilek.
Ya, kalau yang batuk pilek pendengarannya terganggu, nah mungkin kan ada cairan di belakang itu. Nah, kita bisa melihat jumlahnya menggunakan alat timpanometri. Timpanometri, Betul, oke. iya. Itu timpanometri bukan yang pakai bentuknya kayak garpu tala itu bukan ya, Dok? Ya, ada dia masuk ke dalam telinga dia modelnya. Oh, oke. Ya. Iya, iya, iya. Oke, Dok, kalau berbicara mengenai gejala klinisnya, biasanya yang datang ke dokter dengan gangguan pendengaran itu gejalanya apa? Ya, pertama itu dia bilang, aduh kok rasanya saya udah mulai nggak bisa mendengar orang yang berbicara ya, khususnya pada lingkungan yang bising. Pertama kok saya kalau nonton TV harus keras-keras gitu. Ya, terus handphone saya harus keras. Pasangan kita teriak-teriak kalau manggil saya rasanya tuh. Nah, itu Gitu. biasanya paling sering datang karena masalah begitu. Iya, Dan itu bisa jadi suatu pertanda gitu ya? betul Oke, sekali. Iya. siap Dok. Nanti kita masih akan membahas lagi mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau bisa follow di Instagram lewat direct message ke @bincangsehati.itv. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali berbincang dengan Dr. Evans. Ya pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati. Hari ini kita masih membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Dr. Gunterus Evans, SPTHTKL, MKes, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan dari Rumah Sakit Atma Jaya. Oke, Dr. Evans, kalau kita berbicara tadi kan udah mengenai pemeriksaannya, mengenai gejala klinisnya. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri, sebenarnya mungkin pengobatannya masih berbeda-beda ya dok ya, tapi mungkin bisa diberikan secara garis besar kalau gangguannya akibat dari mungkin ada penumpukan kotoran atau mungkin gangguan pendengaran yang akibat terlalu menurun, usianya mulai menurun, nah itu gimana tuh dok? Iya, kalau pertama tadi yang gangguan karena kotoran ya, Iya, penumpukan kotoran tuh paling sering terjadi juga itu. Iya. Nah, kalau itu tentu cara penanganannya adalah kotoran tersebut dikeluarkan. Nah, yang terjadi pada masalah sekarang ini, kalau udah banyak sekali, kadang pasien susah tuh untuk keluarinnya. Iya, kalau dibersihin pakai kapas, Cotton bud ya. cotton bud gitu, Ya. bukannya malah makin Iya, mendorong kan, betul. Dok? Makin kedorong, Masuk, iya. pendengaran makin menurun, bahkan bisa sampai merusak gendang telinga. Jadi memang kalau udah begitu perlu penanganan profesional, datang di klinik atau rumah sakit THT. Oke. Kalau yang karena misalnya infeksi atau gendang telinganya bocor, ya itu kita kasih obat dulu untuk meredakan infeksinya, peradangannya. Nah, nanti kita evaluasi lagi, kita harapkan gendang telinga yang bocor itu dia bisa sembuh lagi sendiri. Ya, apabila memang gendang telinga masih rusak, dia tidak mau menutup lagi, mungkin sampai perlu operasi untuk menambal dari gendang telinga tersebut. Kalau untuk yang memang karena presbikusis atau telinga yang tua, paling kita bisa berikan vitamin-vitamin untuk merangsang kembali pertumbuhan sarafnya, atau bahkan sebaiknya sudah memerlukan alat bantu dengar. Begitu. Ya, nanti kita masih membahas masalah pengobatannya. Ini kita ada penelpon, kita jawab dulu ya dok ya. Halo, Bincang Sehati. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lili di Medan. Ibu Lili di Medan. Silakan yang mau ditanyakan apa Ibu? Dengan Ibu Lili di Medan. Oh ya, selamat siang dokter. Ya. Bu, maaf, suara TV-nya boleh tolong dikecilin sedikit, Bu. Jadi bisa kedengaran dari Aku mau telepon. nanya dok tentang telinga. Ya, silakan Ibu. Jujur saya agak peka. Iya, Bu. Ya. Udah dok? Iya. Itu ya? Iya, Udah yang mau saya kecilin ditanyakan. TV-nya. Iya.
Yang mau ditanyakan apa, Bu? Saya mau nanya ini, saya punya cucu, Mm-mm. daun telinganya agak berbeda. Mm-mm. Iya. Berbedanya maksudnya bagaimana, Bu? Bedanya daun telinganya itu menutupi lubang telinganya. Oke, daun telinganya menutupi lubang telinganya. Kemudian, Jadi tapi kalau kita buka gitu baru kelihatan lubang telinganya. oke. Boleh tahu usia cucunya berapa, Bu? Jadi memang dia bisa mendengar, Mm-mm. usianya 5 tahun. Mm-mm. Sekarang ini usianya 5 tahun. Ya. Oke, yang jadi kendalanya apa, Bu? Jadi terkadang telinganya itu mau mengeluarkan cairan, dokter. Jadi cairan itu agak berbau. Iya. Oke. Yang mau ditanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu dan kira-kira apa solusinya gitu ya? Jadi maksudnya iya udah itu berbau gitu, dokter. Oke. Oh, iya. Ya. Dan kita periksa ke dokter, itu dia lubang telinganya itu sangat kecil, jadi nggak bisa masuk alat gitu. Oke. Iya. Iya. Oke deh. Oke, makasih Bu Lili untuk jawabannya. Teleponnya udah terputus nih, Dok. Jadi daun telinganya kecil sampai menutupi lubang telinganya ya. Dan rupanya mungkin sudah pernah dibawa ke dokter, tapi dengan pemeriksaan alat tidak bisa masuk karena kecil sekali ya, dan keluar cairan yang berbau gitu. Nah itu usianya tadi 5 tahun 5 ya, Dok? tahun. Nah itu kira-kira apa yang terjadi dan apa yang mungkin bisa dikasih solusi untuk Ibu Lili ini? Ya, jadi pertama sepertinya ada 2 masalah nih yang pada cucunya Ibu Lili ini ya. Iya. Pertama memang telinganya kecil, itu bisa diakibatkan memang dari lahir dia begitu kecil ya. Tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa kalau daun telinga tadi fungsinya untuk menangkap Suara suara ya. Nah kalau kecil pasti ada penangkapannya lebih berkurang. Iya. Tentu pendengaran bisa terjadi gangguan. Lalu tadi yang dibilang ada keluar cairan berbau ya. Iya. Kemungkinan ini ada infeksi peradangan dari kuman yang pada gendang telinga sehingga dia keluar terus cairannya. Iya. Tentu pertama sebaiknya sudah harus mencari ke dokter THT. Iya. Ya, yang peralatannya lebih lengkap, pemeriksaan penunjang juga yang lebih baik, lebih tinggi ya. Kita mau lihat apakah telinganya ini masih bisa dibesarkan. Ya, kita ubah ukurannya menjadi ukuran normal. Nah, itu sesuai dengan biasanya ada direkonstruksi. Ya, dari liang telinganya dia bikin yang normal. Nah, setelah besar baru tadi yang dibilang katanya alatnya susah masuk. Iya, Ya, betul. nanti pasti kita bisa bantu untuk dibersihkan dan diberikan obat. Jika susah sekali, mungkin obatnya perlu obat yang minum dulu sebelum obat tetes, karena kalau obat tetes mungkin tidak bisa Nggak bisa masuk masuk, ke ya. nggak bisa sampai ke gendangnya itu. Oke, jadi sarannya untuk Ibu Lili ini untuk cucunya segera pergi ke dokter spesialis THT Iya. yang lebih lengkap begitu ya peralatannya. Artinya kalau bisa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang komplit begitu ya. Iya, Oke, betul. kemudian untuk jadi bisa diperiksa semua kenapa ada keluar cairan dan Iya. mungkin bisa direkonstruksi dari bentuk daun telinganya begitu ya. Iya, betul. Oke, semoga jawabannya membantu ya Ibu Lili. Oke Dok, mungkin kita kembali lagi ke masalah pengobatan ya Dok ya. Kalau pengobatan kadang-kadang karena pasien merasa oh saya bisa kok mengobati sendiri gitu. Mungkin mereka akan pergi ke apotek gitu ya, ke toko obat dan membeli obat yang secara bebas dijual gitu. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau mungkin paling sering yang dibeli oleh pasien itu sebenarnya obat yang seperti apa Dok? Iya, oke. Nah, sebetulnya sebaiknya kita pastikan dulu penyakitnya apa ya. Tentunya kan pasien nggak bisa melihat itu kondisi di dalam liang Iya, telinga, betul. gendangnya dia nggak bisa lihat kan. Apakah ada kotoran atau infeksi, bisul, nah dia nggak bisa lihat. Nah nanti akan beli, salah pakai, nah akan menimbulkan masalah yang lain lagi. Iya, benar. Jadi khusus, lebih baik harusnya ke betul. dokter begitu ya. Iya, karena obat tetes itu kan banyak macamnya. Iya betul. Ada yang antibiotik ya, ada yang untuk anti nyerinya juga, ada yang untuk anti jamur, ada juga yang untuk melunakkan
kotoran. Nah, paling sering kan tidak ada kotorannya tapi pakai yang lunak kotoran ini. Nah, muncul-muncul terjadinya peradangan pada gendang telinga, datang dengan sakit telinganya itu. Oke deh, nanti kita masih bahas lagi Iya. ya. Iya, pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Saya masih mengajak Anda untuk ingin bertanya atau berkonsultasi. Anda bisa menghubungi nomor telepon 0212903244 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincang_sehati.itv. Berikut ini ada tips untuk Anda jaga telinga tetap sehat setelah berenang. Pemirsa Bincang Sehati, berenang merupakan aktivitas yang menyenangkan dan juga menyehatkan. Namun air yang masuk ke dalam telinga ketika berenang dapat berdampak buruk. Salah satunya menyebabkan infeksi. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga telinga tetap sehat setelah berenang. Sebelum berenang, perhatikan air pada kolam renang, danau, atau sungai. Jika terlihat kotor, sebaiknya jangan berenang di dalamnya. Air kotor dapat mengandung banyak bakteri. Jika berenang di dalamnya akan ada lebih banyak bakteri yang masuk ke dalam telinga. Mencegah air masuk ke telinga adalah langkah yang bisa dicoba. Berbagai penyumbat telinga dapat dibeli di pasaran, khususnya yang tepat digunakan ketika berenang. Swim cap atau topi berenang juga dapat membantu. Keringkan telinga. Ketika air sudah masuk ke dalam telinga, coba gunakan beberapa cara untuk mengeluarkannya. Miringkan kepala, kemudian tarik daun telinga ke berbagai arah hingga air mengalir keluar. Tidak memasukkan jari atau benda ke dalam telinga. Jangan mengeringkan telinga dengan cotton bud atau tisu. Keduanya bisa melukai telinga dan merusak kulitnya. Selain itu, keduanya bisa tersangkut di dalam telinga. Bila telinga gatal karena ada air di dalamnya, jangan mengoreknya dengan jari atau benda lainnya. Gunakan cairan tetes untuk telinga. Banyak yang menjual obat tetes telinga, khusus untuk mengeringkan cairan dalam telinga dan melawan pertumbuhan bakteri. Namun kita harus memperhatikan kandungan pada cairan tetes yang akan kita beli. Ada baiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Cairan tetes mana yang tepat digunakan. Ya pemirsa Bincang Sehati, kita hari ini masih membahas mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0212903244 atau selama live ini berlangsung Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincang_sehati.itv. Saya kembali akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Gunterus Evans, SPTHT KLM ke spesialis telinga hidung dan tenggorokan dari Rumah Sakit Atmajaya. Oke dok, kalau kita berbicara, tadi kan dokter mengatakan gendang telinga itu berarti kan yang kalau kita lihat sebenarnya warnanya agak mengkilat itu ya dok ya. Nah, betul. tadi kan dokter mengatakan kalau misalnya ternyata itu sampai bocor atau bolong, diharapkan dengan diberikan obat itu akan bisa menutup lagi begitu kan dok. Iya. Walaupun usianya sudah dewasa gitu, itu masih bisa menutup dok seandainya lubang liang telinganya itu gendangnya bocor. Bocor. Jika memang dia sudah bocor dan sudah kering lama ya, memang nggak ada infeksinya, udah bolong aja dia sendiri, nah itu agak susah tuh. Kalau kita kasih obat, biasanya sih nggak bisa menutup kembali. Nah yang model begitu yang perlu operasi untuk ditambal gendang telinganya atau kita bisa sebut timpanoplasti. Gitu. Tapi sebenarnya kalau memang ternyata gendang telinganya bocor dan tanpa ada keluhan apapun, apakah itu akan mempengaruhi dari fungsi pendengarannya dok? Iya, tergantung dari ukuran bocor dari bolongnya itu ya. Pada gendang telinga semakin besar tentunya semakin berkurang dia punya pendengarannya, karena tadi fungsi gendang telinga itu untuk menangkap energi-energi suara yang akan diteruskan ke tulang pendengaran dan ke otak lagi nanti ceritanya. Oke. Iya. Ya dok, ini kita ada penelpon, kita jawab dulu ya. Halo, Bincang Sehati. Halo. Iya. Selamat siang. Siang, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Titin dari Lumajang, Jawa Timur. Oke, Ibu Titin di Lumajang. Silakan yang mau ditanyakan apa Ibu? Ini ya Mbak ya. Telinga saya kadang kalau kemasukan air langsung saya bersihin ini terasa disentuh gitu kayak ada bengkak sakit. Nah kalau malam sering gatal. Tiap malam tidur itu. Oke. Boleh tahu usianya berapa? 53 tahun. 53. Oke, mungkin dokter ada yang mau ditanyakan dok? Iya. Apakah ada gangguan pendengarannya Ibu?
kalau gangguan pendengaran nggak ada, Dok. Oh, nggak ada ya? Apa Iya. ada keluar Cuma cairan kalau gitu udah dari nggak telinganya? ada cairan, kotorannya ya kuning gitu. Tapi kalau setiap kadang kemasukan air sedikit langsung kayak seperti membengkak. Saya bersihin rasanya kayak kesentuh gitu langsung sakit, Dok. Sakit Ibu ya? Oke. Iya. Nah, kalau malam istirahat tidur, miring ke kiri, kiri gatel, ke kanan, kanan gatel. Oke. Gatel ya kiri kanan. Iya. Oke, iya. Oke, ada lagi Itu mau setiap tanya? hari, Dok. Itu setiap Setiap hari, hari, ya? Bu, ya? Sudah berapa lama, Iya, Bu? iya. Udah lama, Dok, dari mulai 40 mungkin, umur 40 gitu. Oh, 13 tahun ya Bu ya? 13 tahun Begitu ya. Iya. Oke, nggak pernah Iya. mengkonsumsi obat-obat tertentu, Bu? Oh, kalau konsumsi obat, enggak, saya obat lambung dulu. Oke, obat 1 lambung tahun aja lalu gitu saya ya. operasi ginjal, cuma itu aja. Oke, Heeh. iya, iya, iya. Atau ada sakit lain Ibu seperti darah tinggi, sakit kencing manis? Oh, enggak ada, Dok, Nggak cuma ada juga Ibu ya? kolesterol, asam urat, iya. Kolesterol, asam urat, iya. Oke, Iya. itu aja, Dok. Ya. Ya, oke, langsung dijawab ya Ibu. Terima kasih. Oke, jadi ini kasusnya bagaimana nih, Dok? Setiap telinganya Masukkan masukkan air air, ya. dia bersihkan merasa nyeri. Nyeri gitu ya, bengkak iya. gitu ya. Oke, pertama mungkin kita harus tahu dulu airnya ini, dia air apa yang masuk ke dalam Iya, telinga ini ya. Biasanya itu kalau airnya air tawar ya atau air kolam begitu, kolam renang, nah itu dia lebih cenderung banyak kumannya Oh, dibandingkan oke. air laut tuh. Oh, dibandingkan air laut. Iya betul. Nah pas lagi gitu mungkin ada terinfeksi kuman, semakin sering dikorek jadi ada lecet, masukkan kuman, nah Itu yang bikin jadilah nyeri infeksi. dan bengkak mungkin ya. Betul ya menjadi bengkak. Jadi memang sarannya lebih baik segera ke spesialis THT Betul, ya untuk untuk bisa dulu. diperiksa gitu ya. Iya. Karena kan ibunya juga tadi mengatakan bukan mengatakan tapi tidak mengatakan apakah rutin untuk dikontrol ke spesialis THT gitu ya, Dok Iya. ya. Oke, Ibu Titin. Jadi lebih baik segera ke spesialis THT sekalian untuk periksa kesehatan dari telinganya supaya bisa tahu apakah ada infeksi atau tidak begitu ya. Oke, Dok, ini kita ada penelpon lagi lumayan Oh, rame iya. loh. Oh, oke. Oh, rupanya lagi masih dihubungi. Kalau gitu, saya kembali bertanya lagi nih, Dok. Kalau berbicara mengenai pembersihan liang telinga, nah Iya. itu sebenarnya yang baik bagaimana sih caranya? Untuk pembersihan liang telinga ya. Mm-mm. Nah, karena kalau kita sarankan dari dokter tentunya sebaiknya dibersihkan setiap 6 bulan sekali di klinik ya atau Klinik, di rumah sakit karena alat lengkap, senternya kita bisa melihat dari sampai gendang telinga, dari liang telinga kita bisa melihat. Jadi kita pun bisa mengeluarkan dengan alat-alat yang bersih, steril biar tidak terjadi infeksi atau tidak mencederai gendang telinga. Sedangkan kalau bersihkan sendiri di rumah, nah karena kita tidak bisa melihat kadang-kadang Mungkin terlalu ya keras bisa menyebabkan luka begitu betul ya. atau makin mendorong kotorannya masuk ke dalam dekat gendang telinga. Oke. Nah, kalau misalnya kita setelah mandi biasanya tuh kan basah tuh, Dok. Ya, Nah, itu boleh nggak sih, aman nggak sih dibersihkan dengan menggunakan cotton buds? sebetulnya kalau memang basah sekali mau pakai cotton bud ya masih boleh lah. Mm-mm. Ya tapi di depan aja sedikit aja ya. Di depan liang telinga aja jangan sampai masuk kira-kira paling setengah senti lah untuk masuk. Oh, oke. Iya. Jadi nggak boleh terlalu dalam juga Jangan terlalu begitu ya. dalam, iya. Kan kalau kita tahu juga di pasaran itu kan suka dijual alat yang untuk membersihkan telinga yang bentuknya seperti besi gitu Besi, ya, tapi ya. bentuknya bukan kalau cotton buds kan semua kapas gitu, nah ini Ya, kan setengah lingkaran begitu. Betul. Nah itu sebenarnya bisa digunakan atau enggak, Dok? Aman nggak Ya, digunakan? itu juga sebetulnya ini ya, kalau kita bilang aman, tentu kalau pasiennya bisa mengetahui ukuran panjang aman ya, tapi kalau tidak bisa malah kita takutkan mencederai itu dari gendang telinganya itu. Nah kalau udah cedera tadi dijelaskan susah lagi untuk pengobatan. Oke. Begitu. Memang kalau saran dari saya sebaiknya diperiksakan dengan secara profesional untuk Oke. melihat. Tapi sebenarnya kalau dalam jangka waktu 6 bulan sekali ya, Dok, diperiksakan ke dokter dan mungkin dilakukan pembersihan untuk liang telinganya seperti itu nggak terlalu lama ya, Dok? Kalau untuk pembersihannya aja gitu, itu nggak Iya. terlalu lama waktunya 6 bulan itu, Dok? 6 bulan, ya biasanya memang paling banyak kan penumpukan sampai 6 bulan. Mm-mm. Tapi pada kasus-kasus tertentu yang memang produksinya kotorannya sangat banyak sekali, Mm-mm. kita sarankan setiap 3 bulan. Oh, oke. Iya, tapi kalau orang normal yang memang nggak terlalu banyak, setiap 6 bulan itu tidak masalah. Oke. Iya begitu, karena memang sebetulnya kotoran telinga kita ini dia akan bergerak itu dari dalam ke depan liang telinga saat kita mengunyah.
Kotoran, Nah, terus oke. kita ketemu sinar matahari, kotoran itu dia menguap. Itu yang proses normal Itu terjadi. normalnya yang terjadi Iya, ya. betul. Oke. Mm-mm. Terus tadi dokter juga mengatakan Ya. kalau yang ditanyakan oleh Ibu Titin tadi ya, air yang masuk ke dalam telinga air apa dulu? Kalau misalnya air yang biasa dipakai mandi ya, ataupun air kolam renang, justru kalau air laut itu lebih aman begitu Iya, Dok? betul. Karena Oke. bakterinya lebih kurang dia. Oh kalau air laut justru bakterinya lebih kurang ya, ini saya baru tahu loh Dok. Iya. Oke, bisa jadi nambah informasi baru gitu ya Iya. Dok. Oke, kalau kita berbicara mengenai alat bantu dengar, nah yang digunakan dengan menggunakan alat bantu dengar itu sebenarnya yang seperti apa? Gangguan pendengarannya seperti apa Dok? Iya. Secara umum sebetulnya setiap gangguan pendengaran bisa menggunakan alat bantu dengar. Tapi kalau yang karena masalah hantaran, kita harus cari dulu penyebabnya apa ini. Kalau memang karena kotoran ya jangan pakai alat bantu dengar. Oke. Dikeluarin dulu. Kalau memang gendangnya ada masalah, kita obatin dulu baru boleh pakai alat bantu. Oke. Jadi sebenarnya lebih dikhususkan pada yang gangguan pendengaran tipe yang saraf atau sensori neural. Iya. Oke, berarti dengan seiring usia yang bertambah, kemampuan pendengaran juga berkurang begitu ya Dok Iya, ya? betul. Oke deh Dok, mungkin ada tips untuk menutup acara hari ini mengenai gangguan pendengaran Dok? Ya, intinya kita harus jangan terlalu sering pada daerah yang bising, jangan pakai headphone terlalu lama ya. Juga jangan terlalu sering tuh bersih-bersihin telinga kita sendiri ya, karena dapat merusak gendang pertama atau mendorong kotoran semakin Masuk ke dalam. Jadi saran saya kalau bisa rutin untuk periksa setiap 6 bulan sekali ke dokter THT. Oke, jadi diulang kembali harus rutin periksa ke dokter 6 bulan sekali, Iya. jangan membersihkan telinga sendiri, kemudian apalagi tadi Dok? Hindari Hindari bising. tempat bising dan Ya, menggunakan pakai headset. headphone yang terlalu lama Jangan dan terlalu suara lama. bising, iya. Oke deh, terima kasih Dok untuk hadirannya hari Terima ini. kasih. Jangan bosan-bosan ya kalau Iya. diundang kembali ya. Oke pemirsa Bincang Sehati, semoga informasi hari ini berguna untuk Anda. Untuk Anda yang memberikan kritik ataupun saran, Anda bisa SMS ke 088981005000. Saya ulangi lagi, SMS 088981005000. Follow juga di Instagram @bincang-sehati.itv dan jangan lupa bergabung di Facebook Bincang Sehati.itv. Akhir kata, saya Monica Riza undur diri pada Anda. Sampai jumpa.